Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat kalian menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Di sini kakak ingin menjelaskan komponen dalam ILKPD yang kami kembangkan. Mungkin kalian sudah mendapatkan linknya, nanti bisa langsung klik linknya dan akan muncul tampilan pertama itu seperti ini. Kalian bisa langsung klik. Nah, di sini ada pilihan. Silahkan kalian tulis nama kalian secara lengkap terlebih dahulu dan kelasnya disesuaikan saja. Selanjutnya bisa diklik save and continue. Oke, di sini ada KIKD, ada petunjuk penggunaan, ada materi, ada referensi, ada kuis, dan ada pengembang. Sebelumnya di sini kami membuat ILKPD itu pada materi koloid. Jadi mungkin yang belum mendapatkan materi koloid mungkin masih bingung apa sih itu koloid gitu ya. Jadi agar adik-adik lebih jelas, silakan ditonton videonya sampai selesai. Pertama kita akan buka KI dan KD-nya agar kita tahu ya. Jadi ini ada kompetensi inti, yaitu KI 1 dan KI 2. KI 3 dan KI 4 nanti adik-adik bisa baca sendiri. Dan kompetensi dasar yang pertama itu menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu indikator atau harapan yang adik-adik bisa melakukan setelah menonton atau mempelajari tentang materi koloid, yaitu membedakan larutan koloid dan suspensi, mengelompokkan sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi, menjelaskan cara pembuatan koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada petunjuk penggunaan. Adik-adik bisa lihat sebelum menggunakan ILKPD-nya bisa dilihat terlebih dahulu petunjuknya. Yang pertama itu memperhatikan KI, KD, dan indikator pada menu KI dan KD. Yang pertama tadi kita sudah lihat. Yang kedua itu mengakses menu materi dan sub menu materi, memperhatikan materi yang terdapat pada sub menu koloid, serta mengerjakan semua aktivitas siswa yang terdapat pada menu tersebut. Memperhatikan slide terakhir pada sub menu koloid sebagai dasar pengerjaan proyek peserta didik. Mengakses sub koloid in everyday life untuk lebih mengenal koloid di kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu mengakses sub menu proyek peserta didik untuk mendapatkan informasi mengenai penugasan proyek. Yang keenam, perencanaan proyek dan penyusunan jadwal proyek tertera pada sub menu ILKPD, yaitu proyek peserta didik. Yang ketujuh itu monitoring proyek dilakukan secara daring melalui ILMS dan WA Group. 8. Pengujian hasil proyek dilakukan dengan presentasi peserta didik tentang hasil proyek. Melakukan evaluasi pengalaman peserta didik dengan penggunaan data awal pada G-Form yang terdapat pada akhir sub menu proyek. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke. Di sini kita bisa langsung klik saja koloid. Bagi adik-adik yang belum tahu apa sih itu koloid gitu ya. Jadi kita itu mengenal ada larutan, koloid, dan suspensi. Seperti itu. Nah,
Sebelumnya, koloid itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata kola yang berarti perekat, yang ditemukan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Jadi ini adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu larutan. Jadi larutan ini bersifat homogen. Homogen itu apa sih? Homogen itu artinya kita tidak bisa memisahkan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Jadi dia itu benar-benar tercampur secara homogen. Jadi kita tidak bisa tuh membedakannya secara kasat mata gitu. Kalau koloid itu dia secara makroskopis itu homogen, tetapi sebenarnya dia heterogen kalau kita menggunakan alat untuk melihatnya. Bisa menggunakan mikroskop ultra. Sebenarnya dia heterogen, tetapi secara kasat mata dia homogen. Kalau suspensi dia heterogen. Jadi benar-benar kita bisa melihat perbedaan antara zat pelarutnya dan zat pelarutnya seperti itu. Selanjutnya yang perbedaan yang kedua yaitu terletak pada dimensi partikelnya. Jadi kalau larutan itu semua partikelnya itu berdimensi kurang dari 1 nanometer. Jadi benar-benar kecil. Jadi kita sulit untuk membedakan karena kerapatannya itu benar-benar kecil gitu. Selanjutnya koloid itu, kalau koloid semua partikel itu berdimensi 1 nanometer sampai 1000 nanometer. Nah, kalau koloid ini kalau kita bandingkan antara larutan dan suspensi dia ada di tengah-tengah. Selanjutnya kalau suspensi itu semua partikelnya itu berdimensi lebih dari 1000 nanometer. Jadi dia benar-benar besar ya. Kalau kita bandingkan dengan larutan yang hanya kurang dari 1 nanometer gitu. Nah, yang selanjutnya itu kalau larutan itu dia hanya satu fasa. Kalau koloid itu 2 fasa dan kalau suspensi itu 2 fasa. Jadi yang perlu adik-adik ketahui fasa ini berbeda dengan wujud ya. Nah, selanjutnya larutan itu bersifat stabil. Jadi dia stabil. Kalau koloid dia umumnya stabil. Umumnya. Jadi kadang-kadang stabil, kadang juga tidak stabil. Kalau suspensi dia tidak stabil. Selanjutnya yang terakhir itu larutan ini tidak dapat disaring. Jadi kalau kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh larutan itu seperti larutan gula gitu, larutan garam. Nah, itu kita tidak bisa menyaringnya karena benar-benar semua partikelnya itu berdimensi kurang dari 1 nanometer dan itu tidak terlihat. Kalau kita saring dia tidak akan meninggalkan endapan seperti itu. Berbeda dengan koloid. Kalau koloid kita tidak dapat menyaringnya. Sedangkan suspensi itu dapat disaring. Selanjutnya sistem koloid. Nah, tadi kakak sudah bilang bahwa fasa itu berbeda dengan wujud. Dan sistem koloid itu mempunyai 2 fasa yang berbeda. Dan fasa di sini bisa berupa gas, cairan, atau padat. Contohnya campuran air dan minyak. Bila dikocak itu akan terlihat butiran minyak dalam air. Nah, butiran inilah yang mempunyai fasa berbeda dengan air, walaupun sebenarnya kedua air dan minyak ini merupakan zat cair seperti itu, tapi dia memiliki fasa yang berbeda sebenarnya. Jadi sistem suatu koloid ini yaitu selalu mempunyai fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Di mana fasa terdispersi ini sebenarnya mirip dengan zat terlarut dan fasa pendispersi itu mirip dengan pelarut. Tadi kita sudah mengenal fasa terdispersi dan fasa pendispersi.
di mana fase terdispersi itu bisa kita katakan dengan fase terlarut, dan fase pendispersi itu zat yang pelarutnya. Nah, kalau misalnya fase terdispersinya itu gas dan medium pendispersinya itu gas, itu contohnya adalah larutan sejati. Larutan sejati itu larutan yang seperti apa? Seperti larutan gula, larutan garam gitu. Nah, kalau fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair, itu ada buih, bui ini ada buih sabun, buih soda, whipped cream. Buih itu yang kalau misalnya kita sabun kita tuangkan dalam baskom, terus kita kasih air, terus kita kocok-kocok, akan timbul busa-busa. Nah, itu namanya buih. Kalau fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas itu ada aerosol cair. Aerosol cair ini contohnya apa? Yaitu awan, kabut, dan spray. Kalau padat dan gas itu ada aerosol padat. Contohnya apa? Itu lebih ya bersifat padat ya, kayak debu atau asap gitu. Kalau fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair, itu ada emulsi. Contohnya susu atau mayonnaise. Jadi dia kayak setengah padat, setengah cair gitu. Fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair itu ada sol, tinta seperti sol emas, lumpur gitu ya. Kalau fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat, itu ada buih padat, ada gabus, batu apung, marshmallow, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu fase terdispersi cair, medium pendispersi gas itu ada padat, itu ada emulsi padat atau gel. Seperti mentega, keju, jelly, dan selai. Dan terakhir itu fase terdispersi padat dan medium pendispersinya padat juga, itu ada sol padat. Contohnya paduan logam. Oke, jadi kita tadi sudah mengenal ya, ada sol, ada emulsi, ada buih gitu. Nah, yang pertama itu sol. Sol tadi merupakan kolet zat padat yang terdispersi dalam zat cair. Ternyata sol ini dibagi menjadi dua, ada sol liofil dan sol liofob. Kalau sol liofil itu biasanya dibuat dengan mencampurkan secara langsung dengan mediumnya, seperti itu. Sedangkan sol liofob itu tidak dapat dibuat dengan mencampurkan secara langsung dengan mediumnya. Yang kedua itu kalau liofil itu partikelnya tidak bermuatan atau sedikit muatannya. Sedangkan sol liofob itu partikelnya bermuatan. Selanjutnya sol liofil itu diendapkan oleh elektrolit dengan konsentrasi tinggi. Berbeda dengan sol liofob, dia dengan konsentrasi rendah. Sol liofil dia bersifat reversibel. Arti reversibel apa? Iya, bolak-balik. Sol liofob dia irreversible. Sol liofil dia tidak menunjukkan efek tindal, sedangkan sol liofob dia menunjukkan efek tindal. Efek tindal itu apa? Nanti akan ada kita pelajari di slide selanjutnya. Selanjutnya emulsi. Emulsi ini merupakan sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair juga. Jadi dia cair, nah, itu emulsi. Jadi bisa diingat. Sifat-sifat emulsi ini apa? Dia memiliki muatan negatif dan dapat diendapkan oleh zat elektrolit, menunjukkan efek tindal dan gerak Brown. Yang terakhir itu sistem emulsi ini dapat terpecah oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran, dan penambahan elektrolit berlebih, serta emulgatornya itu rusak. Apabila emulgatornya itu rusak ya.
Oke, selanjutnya ini ada untuk lebih jelasnya adik-adik bisa baca sendiri agar lebih memahami. Setelah dibaca, ini ada tugas yaitu student worksheet 1. Jadi untuk langkah atau melihat materi selanjutnya, sebelumnya adik-adik harus mengerjakan student worksheet 1-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat seperti ini tampilannya nanti, yaitu harus diisikan email, nama lengkap, dan pertanyaannya ini harus dijawab semua ya. Lalu bisa langsung klik kirim saja nanti jika sudah dijawab. Selanjutnya bisa next, jika sudah dijawab bisa next. Untuk mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada sifat-sifat koloid. Yang pertama itu ada sifat optik. Contoh dari sifat optik ini adalah efek tindal. Jadi efek tindal itu merupakan arah pantulan yang tidak teratur. Karena apa? Karena partikelnya tersebar secara acak, sehingga pantulan cahayanya itu akan berhamburan ke segala arah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sinar lampu ketika di jalan itu, atau mobil yang sangat terang, karena kemampuan hamburan dari partikel koloidnya. Jadi contohnya itu seperti penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika bisa udara berkabut, gitu. Atau pada sorot lampu pada gelas berwarna. Jadi hamburannya itu akan menyebar ke segala arah. Nah, ini yang disebut dengan efek tindal. Selanjutnya itu ada sifat kinetik. Contohnya itu adalah gerak Brown. Gerak Brown ini merupakan gerakannya itu selalu lurus dan akan patah bila bertabrakan dengan partikel lain. Tuh. Ini adalah bentuk sketsanya dari gerak Brown. Jadi gerak Brown itu apa ya? Jadi dia tuh gerak acak partikel yang tersuspensi dalam suatu medium. Partikel-partikelnya ini mengalami gerak Brown, cenderung itu akan mengikuti jalur gerakan zigzag. Nah, ini kalau kita lihat jalurnya ini zigzag dari kiri kanan gitu. Selanjutnya sifat listrik. Jadi partikel koloid yang telah mengabsorpsi ion itu akan bermuatan listrik sesuai dengan muatan ion yang diserapnya. Dan muatan koloid ini juga dapat diketahui dengan mencelupkan batang elektroda yang bermuatan positif itu akan tertarik ke elektroda negatif, dan yang bermuatan negatif ini nanti akan tertarik ke elektroda positif. Itu yang ketiga. Selanjutnya itu ada koagulasi. Apa sih yang dimaksud dengan koagulasi? Jadi dia ini merupakan penggumpalan partikel koloid. Jadi ketika koloidnya itu mengalami penggumpalan, nah itu disebut dengan koagulasi. Koagulasi ini dengan adanya penggumpalan ini, dia itu akan mengalami kestabilan sistemnya itu akan hilang seperti itu. Jadi bila dibiarkan dalam waktu tertentu, dia itu akan terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga partikelnya itu akan turun perlahan ke dasar bejana yang disebut dengan koagulasi, atau bahasa yang kita familiar itu penggumpalan gitu. Jadi penyebab koagulasi ini seperti adanya pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit atau elektroforesis yang berlangsung lama. Jadi
adanya penggumpalan pada koloid itu bisa disebabkan oleh adanya pemanasan, pendinginan gitu. Selanjutnya yang kelima itu ada sifat koligatif. Sifat koligatif ini merupakan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Saat ini bergantung pada jumlah partikel koloid. Jadi sifat ini sangat bergantung pada jumlah partikel koloid. Jadi ditentukan pada sifat-sifat seperti kenaikan titik didihnya, penurunan titik bekunya, penurunan tekanan uapnya gitu. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti air, sel yang mengandung partikel koloid itu akan mempunyai tekanan osmotik. Akibatnya air tertarik ke dalam sel dan bertahan di dalamnya. Selanjutnya itu absorpsi. Jadi materi dalam keadaan koloid itu mempunyai jumlah permukaan yang lebih luas dibandingkan dalam keadaan gumpalan. Contohnya seperti sebuah kubus yang berisi 1 cm ketika dipotong menjadi kubus-kubus yang kecil, maka semakin kecil kubus itu, maka semakin besar pula luas permukaan yang dihasilkan. Jadi semakin kecil ada sebuah kubus, jika kita potong 2, maka luas permukaannya menjadi kurang. Lalu kita potong lagi menjadi lebih kecil lagi, maka luas permukaannya akan semakin besar. Selanjutnya ini ada Student Worksheet 2 yang harus adik-adik isi juga setelah mempelajari. Jadi nanti materinya bisa dipelajari lagi agar lebih paham gitu. Dan setelah dipelajari silakan diisi kembali yang worksheet yang kedua ini. Sama seperti worksheet yang pertama tadi, diisikan email, nama lengkap, dan pertanyaan sesuai perintah. Silakan dijawab dan dikirimkan gitu. Selanjutnya ini untuk menambah pemahaman kalian, ini bisa diklik saja ada video tentang materi koloid. Jadi mungkin dengan menonton video ini kalian lebih bisa memahami agar tidak boring dengan penjelasan secara deskripsi. Silakan ditonton. Oke, setelah kita belajar tadi beberapa materi tentang koloid, kira-kira dengan melihat gambar Nestle, Coca-Cola, es campur, itu ada karet, kira-kira dalam pikiran kalian itu apa yang terpikir? Silakan ditulis di kertas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Oke, di sini ada colloid in everyday life. Kalian bisa langsung klik saja. Ini sangat menarik. Kalian pasti suka dengan ini, seperti games menebak. Kira-kira ini apa? Oh, ternyata ini debu. Kira-kira debu ini termasuk dalam colloid yang bagian mana? Kalian bisa baca. Oh, ternyata dia termasuk aerosol padat. Selanjutnya apa nih? Ada tanda tanya lagi. Kita tinggal klik saja. Oh, ternyata marshmallow. Marshmallow ini termasuk ke dalam sistem colloid apa gitu. Kalian bisa baca secara detail dan bisa diklik semua ini, dan harus diklik agar kalian semakin paham dan semakin mengerti dengan materi koloid dalam sehari-hari itu ternyata banyak. Silakan diklik semua dan dibaca. Ini sangat menarik. Selanjutnya ini ada pemandangan, dan dalam pemandangan ini ternyata ada
berbagai sistem koloid yang ada dalam pemandangan ini ada juga gitu. Silakan kalian lihat apa aja sih yang dalam ada tanda tanya ini. Oh, ternyata warna langit gitu. Warna langit ini termasuk ke dalam apa gitu. Silakan dipelajari dan dilihat semua awan gitu. Gimana? Termasuk ke dalam apa awan ini? Selanjutnya itu ada proyek peserta didik. Jadi setelah kalian mempelajari dan mengisi lembar worksheet dan melihat atau menebak atau mempelajari dalam Colloid in Everyday Life, kalian bisa mengerjakan proyek peserta didik. Untuk melihat proyeknya seperti apa, tinggal diklik saja. Di sini ada penjelasan. Jadi tema dari proyek ini adalah jajanan atau takjil khas bulan Ramadan. Sangat menarik sekali karena alhamdulillah kita pada saat ini masih dalam suasana Ramadan. Jadi kuisnya juga tentang berbau-bau takjil. Jadi yang pertama itu membuat produk yang termasuk dalam sistem Colloid dengan tema tersebut. Yang kedua, dokumentasikan setiap tahap pada pembuatan produk. Yang ketiga, membuat poster yang berisi foto proses pembuatan dan produk akhir. Yang keempat, menyertakan informasi mengenai sistem dispersi Colloid dan sistem Colloid yang dapat teramati berdasarkan produk yang telah kalian buat pada poster. Selanjutnya, poster itu dibuat dengan aplikasi desain, bisa menggunakan Canva, Photoshop, Corel Draw, atau sebagainya yang kalian kuasai dengan ukuran A4. Silahkan bertanya pada guru apabila terdapat kendala selama penugasan proyek. Jadi silahkan jika dalam proyek ini masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan di Google Classroom. Insya Allah nanti akan mendapatkan pencerahan. Oke, kalian mungkin agak bingung seperti apa bentuk produk. Jadi ini kita juga sudah menyiapkan bagaimana sih produk yang akan kalian buat. Jadi ini adalah contoh produknya seperti ini. Jadi kan kalau jajanan di bulan puasa Ramadan ini pasti kalian setiap sore nyari nih jajanan atau takjil. Kira-kira dari jajanan tersebut yang mana nih yang termasuk koloid? Nah, itu tugas kalian sebenarnya. Jadi bisa setiap sore jika kalian mencari takjil sambil merhatikan makanan-makanan kira-kira apa ya buat tugas ini yang cocok seperti itu. Jadi semakin kalian bisa banyak mengidentifikasi sifat atau sistem koloid dalam makanan tersebut akan semakin bagus. Jadi contohnya di sini itu kita ambil cendol. Jadi cendol ini termasuk santannya itu termasuk emulsi. Kenapa emulsi? Karena dia memiliki medium pendispersi dan fase terdispersinya itu adalah cair. Di mana fase pendispersinya itu minyak kelapa dan fase terdispersinya itu air. Nah, di sini ada cendol, gel cendol. Nah, gel cendol ini memiliki medium pendispersi padat dan fase terdispersinya itu cair. Dan sifatnya ternyata kita golongkan cendol ini termasuk dalam koagulasi. Kenapa koagulasi? Koagulasi tadi itu kan adanya karena penggumpalan ya. Karena dia dibiarkan dalam rentang waktu tertentu, dia akan menarik gaya gravitasi sehingga akan terbentuk dua fase sifat dari koagulasinya. Jadi silahkan cari kira-kira menu apa yang cocok dan tepat dengan model sistem koloid. Semakin banyak kalian mengidentifikasinya, maka
semakin bagus. Oh, ini ada monitoring proyek, silakan nanti diisi setelah kalian mengerjakan proyeknya. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada kuis. Jadi kuis ini berupa pertanyaan yang berhubungan dengan sistem koloid. Oke, di sini ada kafe dan taman. Jadi dua-duanya harus kalian isi. Yang pertama kafe, bagaimana bentuknya? Silakan dilihat. Waduh, ini sangat menarik. Ini ada ice cream, ada apa nih? Ada mie kayaknya. Mie dan telur. Ada minuman, berbagai macam minuman di sini. Ada pizza, ada roti, ada lampu. Nah, kira-kira yang mana nih yang termasuk dalam koloid dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa mengidentifikasinya. Semakin banyak kalian bisa mengidentifikasi itu, semakin bagus. Artinya kalian benar-benar telah memahami dengan benar, dengan baik. Setelah kalian melihat room dari cafe tadi, selanjutnya bisa diisi kuisnya sama seperti tadi, email, nama lengkap, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Seperti itu, lalu tekan kirim. Selanjutnya itu ada taman. Nah, di sini ada gambar taman. Kalian bisa mengidentifikasi apa-apa aja di sini yang termasuk dalam sistem koloid. Silahkan diteliti dengan cermat. Kira-kira apa aja nih? Sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada awan, ada kabut sebenarnya. Ya, kalian bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Sama seperti tadi, kayak kuis cafe, kuis taman juga diisikan dengan pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan pertanyaan yang tertera. Jangan lupa kalau sudah diisi, klik kirim. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika adik-adik masih banyak kebingungan, itu bisa langsung ditanyakan di Google Classroom.